Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Andren Prayoga dengan NIM 2403021. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya yaitu tentang morfologi tanaman kelapa sawit, mata kuliah botani umum, dengan dosen pengampu Saumiati, M. Hege, PhD. Saya dari Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Kelapa sawit Elais guinensis Jack merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang penting secara ekonomi, terutama di kawasan tropis seperti Indonesia. Pemahaman morfologi tanaman ini sangat diperlukan karena setiap bagian tumbuhan, seperti akar serabut yang kuat, batang tegak tidak bercabang, daun majemuk menyirip, serta bunga dan buah dalam bentuk tandan, memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan dan produksi. Morfologi sawit juga membantu dalam praktik budidaya, seperti pemangkasan, pemupukan, dan penentuan waktu panen, sehingga menjadi dasar penting dalam pengelolaan perkebunan secara efisien dan berkelanjutan. Tujuan pengamatan: 1. Untuk mengetahui bentuk dan bagian-bagian utama tanaman kelapa sawit. 2. Untuk mengetahui fungsi dari setiap bagian tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit umumnya memiliki akar monokotil, yaitu akar serabut. Nah, akar sawit ini menyebar secara horizontal dan tumbuh hingga 1,5 sampai 2 meter dari batang utama untuk mencari air dan berharap. Nah, contoh akar itu akar monokotil, ya, akar serabut ya. Nah, seperti ini. Seiring bertumbuhnya umur pada pohon tersebut, maka semakin panjang dan semakin dalam pula akar menuju ke pusat bumi. Batang kelapa sawit merupakan batang tunggal tanpa cabang yang tumbuh tegak dan tersusun dari jaringan parenkim dan serat-serat pembuluh. Karena termasuk tumbuhan monokotil, batang ini tidak memiliki kambium dan pertumbuhannya bersifat primer. Kandungan lignoselulosa yang tinggi membuatnya berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku komposit dan bioenergi, terutama setelah masa produktif tanaman berakhir. Daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit adalah daun majemuk yang mirip berwarna hijau tua dan merupakan bagian penting dari pohon kelapa sawit. Daun-daun ini tersusun membutuhkan satu pelepah yang panjangnya dapat mencapai 7,5 sampai 9 meter dan memiliki banyak anak daun sekitar 250 sampai 400 helai. Saya suruh mengamati bunga betina. Seperti ini ya guys ya. Jadi bunga betina ini sebagai tempat penyerbukan atau bakal buah nanti ya guys ya. Dan bunga betina ini dia biasanya memproduksi nektar untuk memancing serangga-serangga penyerbuk biar datang ke sini kan. Dan serangga-serangga penyerbuk itu biasanya dia ketempelan serbuk sari dari bunga jantan. Nah, di saat serangga penyerbuk itu memakan nektar, jadi serbuk sari itu dari bunga jantan akan berjatuhan pada bunga betina ini dan akan terjadi penyerbukan. Oke, nggak bisa dilihat lagi nih. Guys, tadi setelah kita mengamati bunga betina di sebelah sana, jadi ini saya juga menemukan bunga jantannya. Jadi bunga jantan ini dia menyediakan serbuk sari atau biasa disebut polen. Jadi polen ini dia yang nanti berpengaruh dalam proses penyerbukan pada bunga betina tadi, yang biasanya melalui serangga penyerbuk, kalau enggak angin. Ini contohnya bunga jantan. Dari subur dalam 1 tahun
Berikut ini kesimpulan pada praktikum ini. Setiap bagian dari tanaman kelapa sawit memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitasnya. Akar berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah, batang menopang tegaknya tanaman serta menyimpan cadangan lignoselulosa, daun berperan dalam proses fotosintesis. Bunga merupakan alat reproduksi yang menentukan pembentukan buah, dan buah menjadi sumber utama minyak sawit dan minyak inti. Pemahaman dasar mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian ini penting untuk mendukung pengelolaan kelapa sawit yang efektif dan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka. Sekian laporan praktikum saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.